Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Waj'alna ma'ahum wahsyurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama saita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di hari Jumat berkah. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Temanya adalah perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Namrud tentang wujud dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kepada orang tersebut pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan Rabbku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Kemudian Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak pernah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan tentang orang yang mendebat Nabi Ibrahim, yaitu Raja Babilonia yang bernama Namrud bin Kan'an. Mujahid mengatakan bahwa raja di dunia barat sampai timur itu ada 4, 2 yang mukmin dan 2 yang kafir. Raja yang mukmin adalah Sulaiman bin Daud dan Dzulqarnain, sedangkan raja kafir adalah Namrud dan Bakhtanasar. Wallahu a'lam. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala? Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir menjelaskan bahwa kalimat ini bermaksud untuk memberi rasa takjub kepada para pendengar tentang perkara orang kafir yang mendebat kekuasaan Allah. Ini bermakna adalah alam yantahi ilmuka ila dhalikal maridi wa huwa Namrud bin Kan'an alladhi dalala Ibrahim fi wujudillah. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang yang durhaka? Ia adalah Namrud bin Kan'an yang mendebat Ibrahim tentang wujud Allah. Memperhatikan di sini adalah memperhatikan dengan mata hati. Kata haja menunjukkan adanya 2 belah pihak yang sedang berdebat. Dalam hal ini adalah Namrud dan Nabi Ibrahim. An atahullahul mulk. Ketika Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Kekuasaan itu telah Allah berikan kepada Namrud, menyebabkan ia ingkar kepada nikmat Allah yang berujung ingkar kepada wujud atau keberadaan Allah. Namrud membalas kebaikan, memberikan pemberian kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekafiran.
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Ketika Ibrahim mengatakan Rabbku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Artinya hina qala lahu Ibrahim mustadillan ala wujudillah inna rabbi huwallazi yakhluqul hayata wal mauta wal fil ajsadi fahuwa wahdahu rabbul alamin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepadanya sebagai kesimpulan atas kebesaran dan keberadaan Allah, sesungguhnya Tuhanku, kata Ibrahim, dialah yang menciptakan kehidupan dan mematikan di dalam tubuh, dan dia adalah Tuhan alam semesta. Qala ana uhyi wa umit. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Diriwayatkan ia mendatangkan dua orang yang akan dihukum mati. Lalu ia memerintahkan untuk membunuh salah satunya. Dia berkata, ini sebagai bukti aku membunuhnya, artinya aku mematikannya. Dan dia memerintahkan untuk membebaskan yang satunya lagi. Ia berkata, orang ini aku biarkan hidup, artinya aku menghidupkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ibrahim melihat kebodohan orang itu di dalam memberikan bukti, hakikat menghidupkan dan mematikan bukanlah seperti yang dicontohkan Namrud tersebut. Lalu Ibrahim mengganti dalil yang lebih mantap dan lebih memberikan bukti. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka coba kamu terbitkanlah dari barat. Artinya, idza kunta tad'i al-uluhiyah, jika engkau mengklaim mengaku sebagai Tuhan, wa annaka tuhyi wa tumitu kama yaf'alu rabbul alamin jalla jalalah, kamu dapat mematikan dan menghidupkan orang seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadhihi syamsu tatla'u kulla yaumin minal masyriq bi amrillahi wa masyiatih. Nah, matahari ini terbit dari sebelah timur karena perintah dan kehendak Allah tiap hari. Fa'atli'ha minal maghribi biqudratika wa sultanika walau maratan wahidatan. Maka terbitkanlah matahari ini dari barat dengan kekuasaanmu walau hanya sekali saja. Fahubuhitalladzi kafara. Lalu heran terdiamlah orang kafir tersebut. Orang kafir itu terdiam bisu dengan adanya bukti yang nyata ini. Dia diam, tercengang dan tidak dapat menjawab. Imam Asy'arawi menjelaskan kondisi seseorang yang dalam tahap buhita adalah pertama, tercengang dan heran, kemudian kedua, bingung bagaimana menghadapinya, dan yang ketiga, kegagalan menghadapinya sehingga mau tidak mau terpaksa mengakui kegagalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Nabi Ibrahim ini memukul telak Namrud, penguasa saat itu. Jangankan bisa mematikan dan menghidupkan yang hakikat yang sesungguhnya, memindahkan sesuatu yang sudah wujud, yang sudah ada saja ia tidak mampu. Nabi Ibrahim tidak meminta Namrud untuk menciptakan matahari, memindahkannya saja tidak mampu, apalagi soal mencipta dan mematikan. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Namrud adalah berbuat zalim, dan siapa saja yang berbuat zalim tidak akan pernah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah makna suratul Baqarah ayat 258. Kekuasaan kadang menjadi orang sombong dan ingkar kepada Allah. Ia durhaka dan seolah ia bisa menyaingi Allah. Pertanyaan telak Nabi Ibrahim kepada Namrud yang membuat Namrud buhita, terdiam, adalah jawaban logika sederhana tentang kekuasaan Allah. Jangankan untuk menyaingi Allah untuk menciptakan dan mematikan, memindahkan hasil ciptaan Allah saja manusia tidak mampu. Karenanya sangat tidak layak manusia itu sombong walau ia memiliki kekuasaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayahnya, petunjuknya, dijauhkan kita dari berbuat zalim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.